Alhamdulillah. Dulu di timur ada namanya bangsa Persia, punya Tuhan namanya Zoroaster. Bukan Joro yang main pakai pedang, bukan. Punya agama namanya Hammurabi, punya kitab namanya Avesta. Itu orang dulu Persia jahiliyah, yang sekarang kita kenal namanya bangsa Majusi. Nyembah apa dia sana? Dia nyembah daripada api. Nyembah apa? Nyembah api. Bangsa Majusi. Jadi api dinyalain, ditaruh di atas menara, dipuja-puja. Itulah orang jahiliyah. Jadi api dipuja-puja. Sama kayak kita sekarang begitu. Udah tahu lilinnya mau dimatiin, dihidupin. Orang cara kita kalau mau ditiup jangan hidupin. Tapi itu mah ulang tahun, bukan untuk memuja. Tapi bangsa Majusi zaman dahulu itu selalu memuja-muja api, sampai api dijadikan Tuhan. Nauzubillah. Di barat ada namanya bangsa Romawi. Kalau adik-adik, abang-abang suka nonton film, ada namanya film Gladiator. Pernah nonton film? Punya TV kagak? Jangan-jangan TV-nya lagi dibanting. Boykot Trans 7. Di barat ada namanya bangsa Romawi, Bu. Yang mana bangsa Romawi pada saat itu jahiliyah. Kenapa? Karena satu sama lain gampang diadu domba. Siapa yang paling kuat membunuh yang lemah. Siapa yang lemah akan tertindas sama yang kuat. Itu zaman jahiliyah dulu. Saling membunuh. Maka Rasulullah diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Arab yang mana pada saat itu masih jahiliyah. Di timur bangsa Majusi nyembah api. Di barat bangsa Romawi suka membunuh. Di tengah-tengah bangsa Arab suka membunuh, suka berjudi, suka judol, judol papasan itu, suka daripada berzina, suka minum-minuman keras. Maka di tengah-tengah bangsa Arab, bangsa jahiliyah, Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh di tengah-tengah bangsa Arab. Makanya bangsa Arab dulu namanya jahiliyah, bodoh. Kenapa? Suka minum khamar, suka minum arak, suka berjudi. Jadi kalau ada orang sini masih doyan berjudi, masih doyan minum minuman keras, masih doyan dia minum whisky, vodka, apalagi itu semuanya, maka dia termasuk orang yang masih ngikut zaman jahiliyah. Nauzubillah. Tapi insyaallah alhamdulillah kalau di sini mah orangnya orang-orang yang soleh-soleh semuanya. Tahu pulang dari sini mah. Kenapa? Karena kita bersyukur alhamdulillah ada majlis ta'lim wa tazkir, majlis ilmu dan juga majlis zikir yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa Arab yang saat itu masih jahiliyah, suka membunuh, suka minum khamar dan juga suka berjudi. Nauzubillah. Contohnya apa bangsa Arab zaman jahiliyah dulu? Dulu sebelum masuk Islam ada namanya Umar bin Khattab. Jegernya bangsa Arab, premannya bangsa Arab, masih jahiliyah, belum masuk Islam. Suatu ketika dia bepergian untuk berburu dan dia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, jaga kandunganmu. Nanti kalau anak ini lahir kabarin aku." Dulu masih jahiliyah, Bu. Akhirnya apa? Ketika istrinya lahir, ternyata yang lahir anaknya perempuan, Bu. Perempuan. Setelah lahir anaknya dipakai pakaian yang rapi, beranjak dewasa usia 8 tahun dipakai imamah, dipakai jubah layaknya laki-laki. Sehingga Umar bin Khattab tidak tahu, pulanglah Umar bin Khattab
Dapat kabar anaknya sudah besar. Akhirnya ketika suatu hari Umar bin Khattab bilang kepada istrinya, wahai istriku, aku pengen mengajak anak ini untuk berburu. Silakan, pakaian-pakaian yang rapi, layaknya seperti tentara di medan perang. Dipakai pakaian yang rapi. Setelah di dalam hutan, anaknya ini karena perempuan pengen pup, pengen pipis, pengen kencing. Lah kalau anak perempuan kan tahu sendiri kencingnya. Kalau berdiri ngawer-ngawer. Akhirnya nih anak kecil tersebut bilang sama bapaknya, Pak mau kencing. Apa kata bapaknya? Udah kencing aja begitu. Bahasa kita mah begitu. Akhirnya nih namanya bocah kagak tahu, kagak bisa. Pas dia kencing, dia jongkok. Akhirnya pas kelihatan oleh Umar bin Khattab, ternyata jenis kelaminnya perempuan. Setelah kelihatan jenis kelaminnya perempuan, Umar bin Khattab dia menggali tanah, dia kubur hidup-hidup anak perempuannya. Nauzubillah. Kenapa? Karena waktu itu Umar bin Khattab masih jahiliyah, belum masuk Islam. Dikuburlah hidup-hidup. Kenapa? Karena pada masa itu kalau ada seorang ibu melahirkan anak perempuan itu merupakan aib. Nauzubillah. Sekarang Bapak ya punya anak perempuan sama juga ya tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Karena anak perempuan ini menjadi tanggung jawab, semuanya akan menjadikan aurat apabila dia keluar rumah. Tuh ya, anak perempuan agak pakai jilbab, rambutnya kelihatan, satu helai rambut akan dapat pertanggungjawaban, Bu. Kalau punya anak perempuan pakai kudungan yang rapi. Kalau keluar jangan pakai tank top doang, jangan pakai daster doang, jangan pakai baju tidur doang, pakai tutup yang rapi. Insya Allah. Akhirnya apa? Pada saat itu jahiliyah, Umar bin Khattab akhirnya ketika masuk Islam dia menyesal. Tuh, maka Rasulullah diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Arab yang saat itu masih jahiliyah. Akhirnya kata Rasulullah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu, hidup rumah tangga inah mawaddah yang mengikut akhlak Rasulullah, betul Pak? Rumah tangga kita akan sakinah mawaddah rahmah, penuh dengan ketenangan kalau kita mengikuti akhlak Rasulullah, betul Bapak? Kalau manggil istrinya coba tiru Rasulullah, wahai istriku Humairah yang kemerah-merahan, begitu kan Bu? Jangan ini mah udah bininya kecil, hitam, puntet, wahai dandang sini kemaru. Jangan. Tapi apa? Tapi coba kita akhlak Rasulullah, kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah pasti di dalamnya ada keberkahan. Amin. Jadi ibu juga begitu ya. Kalau sama suami tiru akhlak Rasulullah. Bapak kalau di rumah tangga jangan jauh-jauh dari akhlak Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah adalah suri tauladan kita yang paling sempurna. Tidak ada lagi manusia yang paling sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau mau makan tangan kanan. Rasulullah kalau mau makan baca sholawat. Rasulullah kalau mau makan ia menutup daripada pakaiannya semuanya. Tuh, kalau kita kan kagak, pulang dari mana-mana masih gerah, malu masak apaan? Apa kata istrinya? Babalu lihat dewek ya. Naudzubillah. Maka kita tampilkan akhlak Rasulullah di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana akhlak Rasulullah? Apapun profesi kita, dia seorang pedagang, Rasulullah seorang pedagang. Dia seorang pejabat, Rasulullah seorang pejabat. Dia seorang pemimpin,
Rasulullah pun seorang pemimpin. Maka tidak ada keutamaan selain keutamaan dari meniru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Agar apa? Agar kita kelak mendapat syafatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo lima hadirnya siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi ashabihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala Nabi Muhammadin tibil qulubi wa afiyati wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asdini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semuanya. Warijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna Muhammad al-Mustafa sallallahu rabbuna Muhammad al-Mustafa wa sahbihi ajma'in wa sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi peringatan Maulid ini, ayo kita jadikan momentum dalam rumah tangga kita. Terapkan semuanya apa-apa yang ada di akhlak Rasulullah. Baik ketika kita mau tidur, ketika kita mau makan, ketika kita bersama istri kita, ketika kita bersama keluarga kita. Jangan lepas yang namanya daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi saya katakan, kalau orang di dalam rumah tangganya ada akhlak Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, pasti Allah akan jaga tangganya, Allah akan jaga anaknya, Allah akan jaga keturunannya. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Sebab kita mengikuti orang yang mulia, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya pada malam hari ini adalah malam haul orang tua Al-Mukarram Al-Mapura Haji Ibrahim, yang mana ini merupakan bukti menjadi anak yang soleh.
Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qatat amaluhu." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, akan terputus segala amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa yang pertama kata Rasulullah? Shadaqatun jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua yaitu waladun sholihun, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kayak kita nih ya, Ustadz Abdul Rashid berbakti kepada kedua orang tuanya sampai-sampai melaksanakan haul orang tuanya. Kenapa? Karena dapat pendidikan agama dari orang tuanya. Amin. Begitu juga anak-anak kita. Kita kagak tahu nanti 10 tahun 20 tahun ke depan kalau kita sudah meninggal, bagaimana anak-anak kita. Maka dari sekarang masukin anak kita ke pesantren. Jangan takut dengan pesantren. Yang katanya pesantren daripada perbudakan, enggak benar. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam pesantren. Kalau bahasanya orang sono, you will never know if you will never try. Ngerti? Kagak. Kalian tidak akan tahu kalau kalian tidak pernah mencoba. Ibu pernah nggak ke pesantren? Pernah nggak mondok? Bangun jam berapa? Jam 6? Bukan. Jadi orang kalau kagak tahu udah lebih baik sukut diam. Ini kagak tahu jelek-jelekin pesantren, betul? Kagak pernah ke pesantren, kira-kira pesantrennya seperti itu. Salah. Ya. Selama saya di pesantren di Jawa Timur, di Paiton, Probolinggo, nggak ada yang namanya perbudakan. Enjoy aja. Setiap bulan dapat kiriman, makannya enak, begitu. Nggak ada kita disuruh ngapain, nggak ada. Maka anak-anak kita masukin pesantren, titipkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia kecuali ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Yuk malam Sabtu kita kemari, majelis taklim, kita zikir, mencari ilmu. Kenapa? Bekal buat kita, Bu. Bekal buat kita apa? Maka anak-anak kita ajak ke majelis taklim, ajak menuntut ilmu, ditipin oleh guru kita. Datang kemari, Ustadz Rashid, begitu Bu. Nih saya nitip anak, ajarin ngaji. Iya, begitu. Tanya Pak anaknya, dapat 1 minggu, diajarin apa Ustadz Rashid? Diajarin alif, baca alif fataha, alif kasroi, alif doma'u. Orang zaman dulu tuh. Kalau anak sekarang kagak begitu. A, I, U, baba, bibi, ubu, begitu. Kalau orang dulu bapak haba, bakas robi, bado, mabu. Orang dulu tuh. Tapi kita harus ngerti. Ketika kita anterin anak kita ke majelis taklim, ke TPQ, kita harus ngerti. Tanyain, dapat apa hari ini? Udah seminggu dapat alif ba. Coba baca alif bapak A, bunyinya A, amplopin tuh Ustadz Rashid. Begitu. Alif kasro I, bunyinya I, isiin tuh amplopnya. Alif doma U, bunyinya U, uang, amplop isi uang. Jadi sebulan sekali kita titipin anak kita, kasih Ustadz Rashid nih buat bayar listriknya. Begitu. Kalau zaman dulu mungkin pakai minyak, tapi sekarang minyak udah kagak ada. Sekarang diganti pakai pulsa. Pokoknya kalau udah akhir bulan bunyi tuh yang namanya metronya titut begitu. Tanda tuh orang tua kudu paham. Kenapa? Karena anak dididik oleh agama nanti akan bermanfaat dan mendoakan orang tuanya. Amin. Yang kedua, anak kita dapat 2 bulan, tanyain lagi, udah dapat apa belajarnya hari ini? Udah dapat huruf ba. Apa? Bapak haba, bunyinya ba, bawain Ustadz Rashid. Bakas robi, bunyinya di bingkisan Ustadz Rashid. Ba'do mabu, bunyinya buah, bawain bingkisan buah.
Jadi sekali-kali, sebulan sekali, setahun sekali, kalau lebaran anak kita anterin ke rumah guru, dia silaturahim. Lebaran kita bawain bingkisan buah. Biar siapa? Buat gurunya agar sehat. Kalau gurunya sehat, ngajarnya semangat, anak kita dapat ilmunya bermanfaat, insya Allah menjadi perhiasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak-bapak, alhamdulillah kita berada di tengah-tengah majelis taklim Ibrahimiyah. Kita berdoa semoga ini menjadi ladang untuk kita ketika menghadap Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Ketika kita menghadap Allah, Allah jadikan kita orang yang diangkat derajatnya sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan pada malam hari ini peringatan Maulid sekaligus haul menjadikan kita orang-orang yang bertambah takwa kepada Allah dan juga orang-orang yang lebih cinta kepada Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabban. Siapa orang yang menghidupi sunnah-sunnahku, maka dia sesungguhnya cinta kepadaku. Bapak makan tangan kanan sunnah Rasulullah. Bapak sholat bawa siwak tuh Pak, ya. Saya tanya Bapak, ada kagak yang bawa siwak tuh? Ya. Mau sholat pakai siwak sunnah Rasulullah. Mau berangkat ke masjid sholat pakai minyak wangi sunnah Rasulullah. Mau sholat ke masjid pakai pakai imamah, pakai sorban sunnah Rasulullah. Mau makan, mau tidur, mengadimkan sunnah Rasulullah, itu semuanya menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau sudah menghidupkan sunnah Rasulullah, berarti dia orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sampai situ aja. Apa kata Rasulullah? Wa man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kalau dia udah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak menghadap Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai silaturahim kami kepada guru kami Ustaz Abdul Rasid dan juga Ibu Haja Umroh, ya. Jauh udah main ke Pinang. Bapak kalau mau silaturahim ke Pinang di daerah Tangerang, Banten Pak, ya. Begitu majlisnya setiap malam Rabu. Kalau bapak-bapak lagi jalan-jalan, lagi silaturahim ke Cipondo, mampir ke tempat saya 24 jam saya bukain pintu. Tapi kalau mau ngopi, mau ngeteh, bawa dewek-dewek begitu ya, insya Allah ya. Jadi kalau bapak-bapak mau silaturahim ke daerah Pinang, silakan mampir dekat rumahnya Pak Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten ya. Karena ini saya silaturahim kepada orang tua kami Bu Haja Umroh dan Ustaz Rasid, saya tunaikan dan saya sudah tidak punya utang lagi ya. Jadi kalau saya kagak datang, saya punya utang tuh orang tua saya tuh, apa guru saya. Karena malam hari ini masih ada 2 acara lagi di dekat rumah, Maulid juga. Cuma karena ini udah 2 bulan, maka saya tinggal yang di samping rumah ya. Dan saya juga lagi kurang sehat. Kenapa? Baru pulang dari Solo, dari Demak begitu kemarin ya, Haus Solo. Ya, mudah-mudahan semuanya ini menjadi silaturahim kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya dan kelak kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang yang hadir pada malam hari ini yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Orang tua kita yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, dan kita tergolong orang-orang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yuk, yang udah ngasih air, yang udah ngasih snack, yang udah ngasih makanan, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai sedekah jariah yang Allah akan balas kelak di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hajatina wa hajatikum fi hajal majlis Ibrahimiyah
Syaulillahi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa kepada Allah, Bu. Angkat tangannya yang tinggi, ayo. Doa, angkat Pak, angkat tangannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Ayo, angkat yang tinggi begini. Ya, tolak balak ya. Secara langsung ya. Ya. Dah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak nih. Udah. Coba HP-nya udah dibawa ke dalam kali. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ad-Da'ilallah Ustaz Bapak Muhammad Zaki SDHI yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua yang mustami'an, yang mendengarnya, sehingga kita dapat bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang beliau telah sampaikan pada malam ini. Dan mudah-mudahan ya apa yang beliau sampaikan menjadi evaluasi untuk kita semua, sehingga kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan pembina Majelis Ibrahimiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh sahibul fadilah Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Rafiuddin. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mau johor ini, enak sih doa doang nanti tinggal ya, tinggal makan doang ya. Sekali lagi dah, biar semangat. Iya, karena udah kopi 3 gelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirin ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu tekan ini ya, baru tumpen lihat saya kali ya. Iya, tegak banget kayaknya.
Apa belum tidur ada tuh ya? Al-Mu'min, para alim ulama, para asatis, para hujaj, para tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Ibunda Haji Maskubah, beserta keluarga besarnya Bapak Haji Ibrahim almarhum, khusus yang sama-sama kita hormati, Gantungan. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rizki yang baru saja menyampaikan tausiahnya di depan kita semua, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Muslim, yang saya hormati ada abang-abang saya di depan ya, ada abang Pak RW, iya Pak RW Nurdin Idris. Iya, udah lama tuh, CS saya juga namanya. Dan begitu Bapak M kan banyak dulu tuh, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Dan begitu pula ada abang kita Ustaz Syarullah, dan para bapak, para ibu adik sekalian, mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena kalian absen sampai jam 12 bisa nih. Iya. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bermusafahah dalam rangka peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul Bapak Haji Ibrahim bin Sa'ali, yang mudah-mudahan kita doakan bersama semoga yang dihaulkan diampuni segala dosa-dosanya, diberikan cucurkan rahmat di makbarahnya, dan begitu pula semua yang hadir di sini menjadi salah satu asbab diampunnya segala dosa-dosa almarhum Bapak Haji Ibrahim bin Sa'ali. Rahmat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah tauhid. Beliau merubah dunia ini dari alam jahiliyah menuju kepada alam ibadah, dan oleh karenanya kita selalu senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada mau ngerokok gak apa-apa silakan, ini kan bukan cuma musola. Kalau apa ngerokok saya bilang, ya kita ngobrol aja. Ya gak ada yang ceramah kagak, ini udah terakhir, ceramah udah tadi. Iya kita kongko aja Pak. Iya sambil ngopi, sambil ngerokok. Iya. Sebab apa? Menunggu hadirnya Rasulullah. Tadi tuh di awal majlis, ya pembukaan dibaca rawi, itu yang kita tungguin siapa emang? Kalau bukan menunggu Rasulullah. Ya makanya nih semua nih, iya yang kita tungguin siapa sih? Bukan kiainya, bukan ustaznya. Yang kita tungguin Rasulullah sallallahu alaihi, karena kita cinta Bu, Pak. Iya. Ini kita ngadain apa nih Bu malam Bu? Maulid. Ngadain apa? Hah? Apa Bu? Ngadain apa ini? Ngadain peringatan Maulid. Iya. Yang kita tungguin cuma Rasulullah doang. Iya, karena yang pengantinnya ibaratnya Rasulullah, bukan kita. Tugas kita tuh panitia aja. Iya. Kita ingin kedatangan majlis ini, yaitu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kita kumpul di sini nih. Enak udah. Iya, saling bermusafahah, saling bertemu muka. Iya, itu saling sangat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan yang luar biasa Bu. Ya, makanya ini tadi kata Abdul Rashid, ya di majelis udah bersemenjak 5 tahun yang lalu adanya. 5 tahun 10 tahun gitu. Hah? 5 tahun ya. Jadi makin lemes aja kayaknya. Iya. Udah kopi udah 3 kali nih. Masih lemes aja. Iya, karena udah 5 tahun yang lalu majlis ini berjalan. Mudah-mudahan kita doa bersama semoga majlis ini tetap istiqomah. Begitu pula kepada orang-orangnya semuanya.
Karena setiap manusia iya itu karena kalau bukan hidayah tidak akan sampai kemari. Iya, karena dilandasi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita undang aja kagak datang. Iya, bagaimana diundang? Kebalik ya? Diundang aja kagak datang, bagaimana kagak diundang begitu? Iya, salah mulu kalau ngomong ya. Jadi kalau tentuan orang itu hadir enggaknya tergantung hidayah. Iya, kalau kagak dapet hidayah nggak bisa. Iya, karena hidayah itu menentukan seorang yang bisa hadir di majlis taklim, musola, masjid, karena adanya hidayah. Kalau kagak hidayah susah, berat ya awalnya. Mau diundang males saja awalnya gitu. Makanya kata Imam Al-Muhammad bin Sa'id Al-Bushiri mengatakan, wa iza halatul hidayatu qalban nasyitat lil ibadatil adu. Apabila hati sudah terpatri oleh dari Allah, nasyitat lil ibadatil adu, maka bergairah. Jadi bergairah nih untuk melaksanakan namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat ibu-ibu dari sore udah capek nih. Terus saking girangnya maulid tuh didatang dari maghrib dia udah kumpul. Lalu bingung pakai baju yang mana ya tadi. Lalu iya, pakai yang mana? Terus seragam hijau apa hitam lagi. Akhirnya dia tetap dandan aja dari sore. Iya, ini karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum datang tuh, iya, dia udah kumpul duluan. Iya, saking hidayahnya datang sehingga dia datang duluan, lebih dulu didatang tuh. Iya, karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak bebek digiring gitu sampai sandil berat gitu langsung. Iya, saking dapat hidayahnya jadi lebih girang lagi dan udah sampai sini. Coba kalau kagak dapat hidayah, iya, dibingung lagi, boro-boro didatang. Iya, baru dengar salawatan yang tadi nih. Iya, salatullah salamullah ala toha rasul. Itu di musola suka ada tuh kalau orang dapat hidayah selalu begitu tuh. Salatullah salamullah ala habibillah. Tuh. Kalau orang dapat hidayah langsung jalan dia. Iya, ustaznya belum datang juga dia sampai. Iya, digelar karpet. Iya. Coba kalau orang yang kagak dapat hidayah. Iya. Apa jawabannya? Dengan selawat tadi. Iya, karena orang nggak dapat hidayah dari ibu-ibu. Iya, dibilang apa? Mohon maaf saya karena lagi nyuci di pakaian suami. Malam nangkring 3 kali. Semalam nangkring 3 kali. Ntar malam nangkring lagi. Tuh. Yang kagak dapat hidayah seperti itu bilangnya. Iya, bisa ogah nanti bagaimana diundang, ya kan? Karena tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirnya kita di majelis ini, di Ibrahimnya ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, Pak nih, kan lantaran Rasulullah nih kita nggak ada di sini, Pak. Iya, bukan nggak ada di sini. Iya, sebab kata Allah dalam hadits, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau saat Rasulullah di dunia kagak ada. Iya, kagak ada dunia, baru kita hidup kagak ada. Iya, ibu-ibu nih banting berempat begini, bapak-bapak nggak ada, karena nggak ada dunia.
Kalau bukan Allah, nggak bakalan nih ada dunia. Makanya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, adanya dunia dicintai sama Allah. Makanya kita harus banyak-banyak berselawat dah. Kalau Kiai bilang tadi, banyakin selawat aja. Ya sebab selawat itu bisa menembus segala hal-hal apapun adanya. Iya, suruh banyak selawat dah. Iya, karena yang Allah buat di dalam salawat tersebut ada 14 dari huruf hijaiyah loh. Iya, kalau sempat hitung lah. Iya, ada huruf 14 hijaiyah yang Allah istimewakan, diberikan mukjizat dari Al-Quran, itu namanya selawat. Iya, makanya lagi bingung-bingung, lagi susah-susah, jangan bingung lah, selawat aja udah banyakin udah. Iya, makanya dulu Pak, iya, dulu ada mu'alaf gitu aja. Nih, ada mu'alaf dulu, dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Islamnya berarti lemah, masih lemah dia. Iya, cuma dia sering bergaul tuh sama kiai, sama ustadz, sama para habaib. Iya, sehingga dia bergabung dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang ada di wilayah dia dah. Iya, karena imannya lemah, dia ngobrol nih. Dulu usahanya maju Pak. Iya, Pak, Bu, usahanya maju dulu. Karena ujian dari Allah, sehingga dia ngobrol sama kiai dah. Kiai gimana ini ya? Iya, usahanya sekarang, iya lagi mau campur maut dah. Iya, udah kali ketulungan, gimana ini? Ya akhirnya kiai bilang karena kiainya bijaksana, dia seorang mu'alaf. Iya, akhirnya kiai kasih dah tuh, baca salawat aja dah katanya. Iya, baca salawatnya tuh. Iya, mau siang, malam, mau geledek, mau duduk, iya, mau tawarik dompet, iya, baca berselawat dah. Iya, kan ditanya lagi sama kiai, sama mu'alaf nih, namanya dia orang baru. Kiai, kira-kira selawat apaan yang bisa saya amalkan? Iya, kan selawat banyak katanya. Ya selawat yang biasa-biasa aja dah. Iya, selawat biasa-biasa aja, selawat biasa aja, selawat biasa-biasa aja. Dipulang tuh. Iya, mu'alaf pulang langsung ke rumahnya. Iya, selawat biasa aja, selawat biasa-biasa aja, selawat biasa aja. Sampai bulan diamalin tuh sama dia. Iya, sehingga sudah 2 bulan udah berubah tuh.